tadi disebut sombong, untuk hubris gitu ya. Tapi menurut aku bukan sombong, yang tepat itu adalah percaya diri. Sombong sama percaya diri, arogan sama percaya diri itu dua hal yang berbeda. Percaya diri itu adalah kita melihat ke dalam diri kita sendiri, kita percaya kita mampu. Tapi kalau sombong atau arogan, kita merasa bahwa kita better dari other people, dan itu berbahaya. Kita jangan sombong. Kalau misalnya kita punya internal confidence bahwa kita good at one thing, dan itu kita menjalankannya dengan penuh passion, penuh percaya diri, itu gak apa-apa. Itu menurut aku untuk bisa tinggi kita di hubris, kita percaya bahwa kita punya kemampuan, kita berani challenge status quo, kita berani bersuara untuk, walaupun mungkin itu suatu hal pendapat yang salah, tapi kita berani untuk speak up. Tapi humility juga untuk berani mengakui kalau kita salah. Dan sombong itu sulit untuk mengakui salah, Mbak. Kalau kita sudah sombong, itu biasanya kita merasa paling benar, karena bahasanya adalah kita merasa kita lebih baik dari orang lain. Sulit untuk menerima bahwa diri kita sendiri mungkin bukan yang paling benar. Padahal hubris humility index, balance antara keduanya, dan itu diperlukan untuk pemimpin adalah punya the wisdom untuk percaya diri dalam mengambil keputusan, untuk menggerakkan rakyatnya gitu ya, untuk move forward, lead dengan penuh kepercayaan diri, tapi juga punya humility. Dan kalau misalnya itu tidak seimbang, akhirnya jadinya angkuh, arogan, begitu banyak lah ya yang hal-hal yang bisa terjadi. Dan di Indonesia sayangnya, begitu lamanya kita dijajah. Kita adalah bangsa yang terbiasa dijajah, dan kita terbiasa didoktrin, diperintah, baru jalan. Kita terbiasa untuk menjadi yes man. Semua orang, kalau misalnya sekarang ini, iya pak, izin pak, gitu. Itu kan budaya kita. Apabila misalnya nanti atasan bilang sesuatu untuk kita challenge, itu nggak bisa di Indonesia. Padahal itu penting, check dan balance. Karena kalau misalnya satu pemimpin itu tidak bisa mendengarkan aspirasi dari orang-orang yang ada di sekelilingnya, dia akan berpikir bahwa dia paling benar. Dan disitulah tidak ada check dan balance yang bisa mencegah apabila dia melakukan kesalahan yang fatal. Jadi di Indonesia, kita terlalu banyak raise yes men, yes sayers, dan tidak pernah kita secara kolektif melatih anak-anak kita untuk berpikir kritis. Dan kenapa saya cukup berbangga hati ya kalau saya adalah orang yang cukup kritis. Sebagai saintis kita harus kritis ya, itu adalah bagian dari critical thinking, adalah bagian fondasi dasar menjadi seorang saintis, untuk mempertanyakan apakah fakta yang saat ini itu adalah fakta yang valid dan benar. Bisa jadi siapapun harus challenge itu. Lewat science, kita bisa menanyakan new biological questions, new scientific questions, dan mungkin kita bisa jadi satu orang yang membawa satu perubahan yang luar biasa, bahwa ternyata fakta yang saat ini kita percaya bisa jadi dipatahkan oleh penemuan baru. Itu bagian dari critical thinking seorang saintis. Kenapa bisa seperti itu? Karena alhamdulillah saya dibesarkan sama ayah yang mengajarkan saya berpikir kritis. Walaupun saya seorang perempuan, ayah saya selalu bilang dari kecil, kalau dia bilang saya sesuatu, saya ditanya untuk tanya balik. Why do you think I say this? What is your opinion? Dari kecil itu diajarkan, dan itu kembali lagi mulai dari rumah, dan itu adalah sesuatu yang saya terima kasih sama ayah saya yang hari ini di sini. Untuk membuka satu peluang untuk anak bertanya secara kritis, bukannya itu melawan, tapi terjadi dialog. Bukan misalnya kita sebagai orang yang lebih tua, berpendidikan lebih tinggi, atau kita berpangkat lebih tinggi, dan di situ pada akhirnya kita tidak bisa di-challenge. Tapi di sini dimulai dari waktu pas kita masih kecil. Keinginan untuk bertanya, berpikir kritis, challenge itu bagian dari untuk kita bisa melatih hubris dan humility ini berjalan dengan seimbang. Dan menurut saya ini PR besar untuk Indonesia. Jadi apakah salah satu ciri atau gejala dari institusi medieval ini adalah kondisi di mana yang punya kuasa punya over hubris